mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel TNI. Baik, karena di sini ada pakar tata negara, Bung Refli Harun, yang cerdas dan keren. Kita ingin apa tanggapannya terhadap petisi atau gerakan dari para jenderal ini? Ya, makasih Bang Garni ya. Ini ada 8 poin. Apakah saya diperkenankan untuk membahas 8 poin semuanya atau poin ke-8 saja? Boleh yang lain juga. Boleh yang lain ya. Karena akan panjang soalnya. Nah, tetapi saya mulai dari poin ke-8 soal impeachment terhadap Gibran ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa ini adalah aspirasi ya. Para purnawirawan ini tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tapi menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu disampaikan kedua jurusan, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada masyarakat, karena mereka umumkan juga di masyarakat. Saya kebetulan hadir juga. Dan pembicaraan ini sudah lama. Saya pernah diundang sekitar bulan Februari kalau tidak salah. Itu pembicaraan mengenai hal ini dan kemudian mereka baru mengumumkannya pada bulan April. Jadi ada waktu berpikir mendalam juga. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal angkatan darat, mulai dari brigjen sampai jenderal, kemudian 75 laksamana, 73 laksamana, 65 marsikal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Oke, poin ke-8, impeachment terhadap Gibran. Bahasa konstitusionalnya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Para jenderal menggunakan kata dicopot, tapi kita lihat substansinya saja. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Kita tidak bisa mengatakan wah ini inkonstitusional karena sesuatu yang diatur oleh konstitusi. Jadi berhentinya presiden itu bisa fixed term, waktunya selesai, atau dia mengundurkan diri atau dia diberhentikan. Nah ini maksudnya adalah dia diberhentikan. Pertanyaannya adalah kalau dia diberhentikan alasannya apa? Maka alasannya harus alasan konstitusional. Kita tidak bicara lagi mengenai racing pemilu karena sudah selesai pemilunya dengan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara mengenai the article of impeachment yang diatur di pasal 7A konstitusi, yaitu satu, melakukan perbuatan yang hukumannya berat, yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan, kemudian zina, narkoba dan lain-lain. Karena itu hanya contoh saja di Undang-Undang 7 2017. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka wakil presiden? Saya bicara dua hal yang sifatnya post factum dan yang sifatnya prospektif. Kalau kita bicara post factumnya adalah, kan yang dipermasalahkan oleh para jenderal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Alasannya menurut saya memang alasan yang sudah post factum. Tidak bisa lagi dipersoalkan soal hukum acara Mahkamah Konstitusi karena katanya melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif melanggar hukum yang melibatkan wakil presiden,
maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Karena itu artinya dia melakukan either dia pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Karena yang namanya kong kali kong, konspirasi dan lain sebagainya tentu bisa pidana berat, bisa perbuatan tercela. Kalau bisa dibuktikan, if, ya kan? Jadi kenapa kemudian indikatornya kok kalau bisa dibuktikan? Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi, membiarkan dirinya diintervensi. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Maka kemudian proses politiknya berjalan. Jadi Bang Karni, kalau kita bicara impeachment ini ada dua hal, substansi dan prosedur. Substansinya harus terpenuhi di pasal 7A, kemudian prosedurnya harus terpenuhi juga di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang sifatnya post factum, sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang prospektif ke depan bukan tidak ada, potensinya ada, ya. Pertama, saya menengarai 3 hal yang bisa menjadi potensi. 1, soal yang terkait dengan Fufu Fafa. Ya, bukannya itu sudah 5-10 tahun yang lalu? Iya. Tetapi hingga hari ini Wakil Presiden tidak mengakui bahwa itu adalah akun dia. Lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Itu satu kategori. Yang lain lagi misalnya, orang mulai meributkan mengenai ijazahnya lagi. Jadi kita misalnya berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah, kalau memang sinyalemen ini benar, kan saya bilang kalau if, ya, maka itu masuk juga the trial of impeachment, yaitu tidak lagi memenuhi syarat karena syarat menjadi presiden minimal SMA. Nah, yang ketiga yang bisa juga membuat ini dipersoalkan, ini mohon maaf, ini under table pembicaraan soal drug. Ya, ini kan pembicaraan under table. Saya katakan pembicaraan under table. Jadi jangan dipercaya. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah agak spekulatif saya katakan, yaitu syarat mampu secara jasmani dan rohani. Secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia di bawah pengaruh yang tadi yang saya katakan, kemudian juga kemampuan realnya tidak untuk vice president, bisa jadi kemudian ada kategori secara jasmani mampu, rohani barangkali tidak mampu. Makanya jangan heran ada pengamat yang mengatakan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran, dan Gibran tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara. Bahkan kemarin ke Vatikan ketika pemakaman Franciscus, kan harusnya kalau seandainya seorang presiden itu tidak mampu, tidak bisa berangkat, ya vice presiden yang menggantikan. Tapi yang menggantikan ini mantan presiden yang ketika berangkat itu seharusnya dia menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi hal-hal seperti ini, baik itu post factum maupun sifatnya prospektif, maka saya katakan secara substantif masih ada peluang untuk mengimpeach Gibran. Cuman masalahnya adalah apakah prosedurnya, politiknya bisa berjalan atau tidak. Kalau prosedurnya kan 2/3 dari anggota DPR yang sekurang-kurangnya 2/3 setuju. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi 90 hari, Mahkamah Konstitusi mengatakan iya. Balik lagi ke DPR, kalau DPR-nya tidak masuk angin maka sidang MPR untuk memberhentikan. Nah, ini adalah soal prosedur di mana politik dan hukum kemudian berjalan berjalan bergantian. Politik dulu, hukum dulu, politik lagi. Kalau seandainya memang dikatakan berat, ya itu kita tergantung konstelasi politik sekarang. Tapi kalau saya menyitir Bambang Pacul misalnya, politik Indonesia kan cuma ditentukan 5 orang saja. Atau kalau mau jumlah parlemen di kita 8 partai, ya 8 saja. 1 Megawati Soekarno Putri,
2 sesuai dengan urutan pemilu ya, Bahlil, 3 Prabowo Subianto, kemudian 4 Surya Paloh, 5 Muhaimin Iskandar, kemudian barangkali kalau PKS bukan presiden PKS-nya tapi barangkali Habib ya kan. Kemudian yang ke-7 Zulkifli Hasan, ke-8 mungkin bukan AHY tapi SBY. Kan itu saja sesungguhnya. Dan peran Prabowo Subianto tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi salah satu partai di parlemen, bahkan bisa dibilang pemimpin koalisi, juga sangat signifikan. Masalahnya adalah apakah ada keinginan Prabowo untuk menggantikan Gibran, karena ibarat ban serep, ya kan, he is not workable. Nggak jalan ini barang, kan kira-kira begitu. Padahal saya pengen menghadapi bagaimana merealisasikan asta cita, saya pengen yang workable, wakil presiden yang workable misalnya. Kan bisa kemungkinan itu. Nah, itu kalau kita bicara tentang impeachment terhadap wakil presiden. Masih ada waktu nggak ini? Boleh. Boleh ya. Nah, hal yang strategis lainnya adalah, menurut saya adalah sambungan kran ini jika digantungkan pada kran akan membuat air mengalir keluar. Selain itu, desainnya yang soal Polri yang ke-7. Saya tidak tahu, mohon maaf Pak Gatot, kenapa TNI kemudian kok tiba-tiba bicara tentang reposisi dan reformasi Polri. Dia mengatakan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, jangan langsung di bawah Presiden, karena peran Polri kan Kamtibmas. Nah, terhadap ini saya mengatakan saya setuju sebagian, tetapi menurut saya tidak lengkap. Karena begini, kita tahu bahwa peran Polri itu kan tidak hanya Kamtibmas, tapi pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta yang terakhir itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Gak mungkin kalau dia penegakan hukum di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apalagi kalau yang pelanggarannya canggih, misalnya cybercrime dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau kita mau mereformasi Polri, pasti teman-teman polisi tidak suka ini, kita bisa masukkan polisi ke 3 tempat. 1, Kementerian Dalam Negeri, barangkali tugas Kamtibmasnya, ya kan, polisinya pakai pentungan gitu. Kemudian masuk Department of Justice, gabung sama Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum misalnya, maka dia menjadi investigator di sana, penyidikan, proses penegakan hukum, berarti criminal justice system di situ. Lalu ke daerah, tugas pelindung dan pengayom masyarakat, tugasnya penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi dalam diri polisi itu melekat 3 tugas itu, dan tidak semua karakternya sama. Ada karakternya harus pandai sekali karena bisa mengungkap cybercrime dan lain sebagainya, tapi ada karakter yang pengayom masyarakat saja, kerjanya penyuluhan, bagaimana sadar hukum dan lain sebagainya. Nah, ini baru lontaran pemikiran saya, karena saya pernah juga mendengar dari Dr. Taufik yang sekarang menggugat, kurang lebih begitu juga konsepnya. Itu mengenai polisi. Nah, yang berikutnya lagi mengenai tambang. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Soal tambang ini, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Purnawirawan TNI ini. Indonesia ini negara kaya tapi miskin. Kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin. Kenapa? Karena salah satunya adalah pengelolaan tambang. Banyak sekali tambang-tambang itu, 2 hal. Dinikmati oleh perorangan di Republik ini, oleh swasta, dan kemudian dinikmati oleh asing. Yang paling miris adalah pernyataan almarhum Faisal Basri. One day dia datang ke saya, kita podcast, mengatakan bahwa tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena nikel kita hanya menikmati 10% saja. 90%-nya ke China, dia bilang. Tapi begitu dia datang lagi ke saya, kita podcast lagi, dia bilang, saya salah. Bukan 10%, tapi minus. Coba bayangkan. Kan tolol sekali berarti negeri kita. Bayangkan, nikel itu kita minus. Why minus? Sederhana sekali. Karena kita membebaskan pajak ekspor. Yang mengekspor perusahaan Cina yang ada di Indonesia, kan begitu. Maka kemudian saya mensitir Faisal Basri, maka tata kelola tambang kita penuh masalah. Banyak sekali kemudian tambang-tambang justru yang dikuasai oleh elit-elit politik. Udahlah, elit politik kan rata-rata main tambang tuh kalau mau kaya raya. Nah, padahal kalau kita kembalikan pada pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini kan tidak terjadi. Karena tadi, tambang-tambang itu justru dikuasai oleh pihak asing dan kemudian kompradornya di Indonesia. Makanya kemudian yang kita cari cuma rentenya saja. Ada hilirisasi. Hilirisasi itu juga modalnya dari asing, kan begitu. Hilirisasi nikel itu paling cuma 1/4 atau setengahnya.
lalu kemudian diekspor ke Cina, balik lagi dalam bentuk baterai lithium di sini. Itu soal tambang yang saya setuju 100% kalau itu ada tata kelolanya. Yang ngeri-ngeri sedap juga soal TKA Cina. Saya tidak urutan ya. TKA Cina kata Purnawirawan itu, ini di stop. Yang sudah ada di sini dibalikin ke China. Persoalannya ini tantangan buat Pak Gatot. Berani nggak kita melakukan itu? Karena akan ada konsekuensi ekonomi dan politik internasional kalau kita mengusir TKA Cina dan lain sebagainya. Tapi Purnawirawan Jenderal mengatakan stop TKA Cina dan yang ada dipulangkan. Dulu ada mungkin stafnya Pak Gatot namanya Letjen Yayat Sudrajat mengatakan bahwa TKA Cina yang ada di sini adalah dari bangsa Han yang sudah terlatih. Jadi mereka itu rakyat yang terlatih. Nggak seperti kita sipil kecuali Pak Gatot. Nah ini juga persoalan. Apakah kita berani tegas terhadap investasi Cina yang kita butuh karena negara kita lagi susah likuiditasnya. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan yang saya juga setuju adalah tegas para purnawirawan mengatakan kalau menteri-menteri itu korup, berhentikan, pecat. Dan pejabat aparat yang masih mengentertain kepentingan Presiden ke-7 Joko Widodo juga berhentikan. Itu ada dalam tuntutannya. Saya setuju sekali. Karena tidak boleh ada dua matahari, ya kan? Tidak boleh ada loyalitas ganda. Kita juga bingung, banyak menteri kemudian sowan ke Solo. Padahal Presiden Republik Indonesia itu Prabowo Subianto namanya, bukan lagi Joko Widodo. Karena itu menurut saya, kita setuju lah. Kalau menteri korup, baik dia korup ketika jadi menteri maupun sebelum jadi menteri, dan kita tahu ada masalah BTS lah, ada masalah tambang lah, ada masalah minyak goreng lah, ada masalah macam-macam nikel dan lain sebagainya, kan harusnya tidak dipakai oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi kita tahu pada waktu itu tanggal 13 Oktober ketika terjadi pertemuan di Solo itu semuanya berubah. Nah kita dorong melalui Purnawirawan ini tegas sebagai macan Asia untuk betul-betul bagaimana kita mengejawantakan Astacita itu. Salah satu caranya adalah yaitu buat kabinet yang workable, punya integritas dan mampu mewujudkan apa yang diinginkan tersebut. Yang lainnya, soal kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, saya no comment dulu. Karena ini debatnya panjang. Tapi kalau saya mau mensitir pendapat Pak Jimli, begini kata Pak Jimli. Ini kita sudah 25 tahun Undang-Undang Dasar kita sejak perubahan. Gimana kalau kita secara dingin mengevaluasi Undang-Undang Dasar itu? Apa yang kurang, kita carikan jalan keluarnya. Nah saya setuju, kita diskusikan dulu. Tidak hanya langsung ujuk, kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Saya tahu ini banyak selamat datang Ruliandi. Jadi ini banyak pendukungnya, baik dari kalangan TNI maupun dari kalangan intelektual kembali ini. Tetapi menurut saya kita harus betul-betul scrutinize, kita diskusikan secara baik apakah kita memang ingin kembali atau kita perlu jalan lain kalau ingin memperbaiki. Sebagai contoh misalnya gini. Pemilihan presiden langsung kan klaimnya adalah rakyat memilih presiden secara langsung dari calon-calon yang dipilih oleh rakyat sendiri. Tapi oligarki yang dibuat oleh Partai Golkar salah satunya itu menghendaki bahwa presiden itu harus didukung oleh threshold, ya kan? 20% kursi atau 25% suara. Maka dalam perhelatan 3 pilpres terakhir ini kita cuma hanya melihat 2-3 calon saja. Padahal pilpres pertama 5 calon. Why 5 calon? Karena pilpres pertama itu kecil sekali thresholdnya. Hanya menggunakan pasal peralihan. 3% suara, 3% kursi atau 5% suara. Maka ada 5 calon. Tapi begitu diterapkan 20% kursi atau 25% suara, hanya ada 2 dan terakhir 3 calon saja. Kemarin itu pun terengah-engah kan Anies Baswedan untuk mendapatkan perahu sehingga dia tidak bisa memilih wakil presiden atau calon wakil presiden yang kira-kira jauh lebih memadai. Nah, 2 terakhir adalah soal yang terkait dengan IKN. Saya berkali-kali sudah di sini mengatakan saya termasuk orang yang dari dulu sejak 2016 pernah ditanyakan kepada saya tidak setuju untuk pindah ibu kota. Alasannya sederhana, begini. Yang namanya kota itu harus secara sosial politik berkembang dulu. Setelah dia berkembang, barulah kemudian dia dipilih menjadi ibu kota. Tapi berkembang dulu. Bukan sekarang kita menunjuk tanah yang tidak ada bangunannya menjadi ibu kota. Jadi kita bangun dulu dan secara gradual 20-30 tahun setelah kota itu berkembang, maka kita akan menjadikannya ibu kota. Jadi kalau seandainya kita mau pindah ibu kota, enggak sekarang. Mungkin 20 tahun ke depan baru pindah atau 30 tahun ke depan. Nah,
Terakhir mengenai soal PSN, ya, proyek strategis nasional. Saya Rieke Diah Pitaloka dan lain sebagainya, saya lihat videonya mengatakan bahwa nggak ada lagi tuh PSN Rempang, PIK 1, PIK 2 katanya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi intinya adalah banyak masyarakat yang kemudian mempermasalahkan status PSN ini karena dianggap itu adalah kong kali kong antara oligarki dan kekuasaan. Kasus Rempang, kasus PIK 2 misalnya yang banyak diprotes. Jadi status PSN ini menunggangi kepentingan-kepentingan swasta, kepentingan-kepentingan elit, sehingga kemudian mendapatkan fasilitas, minimal mendapatkan legitimasi untuk mempermudah jalan bisnisnya. Begitu Bang Karni, saya kira saya sudah membahas 8 hal yang dipermasalahkan, dan saya sepenuhnya mayoritas mendukung apa yang diinginkan oleh Purnawirawan TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.